itu yang mematikan. Terus saya mendapat sesuatu dari tali ini, dari ilustrasi tali ini dalam kitab Amsal 18 ayat 24. Di sini berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini saya mengambil sebuah tema, yaitu tentang hubungan. Bagaimana kita mau menjalin hubungan kepada seseorang. Apakah kita mau menjadi orang yang mendatangkan kecelakaan bagi orang lain, seperti ilustrasi tadi, yang kita membuat suatu jebakan kepada orang lain, sehingga orang lain malah dirugikan dari tindakan kita. Terus yang kedua yaitu ada sahabat yang lebih karib daripada saudara, yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Jadi ketika kita mempunyai hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama kita, maka kita akan terus mendapat kedamaian dari Tuhan, dan kita juga bisa menjadi dampak bagi orang lain. Gitu Om, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, terima kasih Nelsia. Siapa lagi yang belum? Paulina Pratama Tisnawati. Mari Paulina. Shalom Pak. Shalom. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ilustrasi. Saya mengambil sebuah palu. Palu ini berguna bagi tukang-tukang, bisa untuk memecahkan batu dan lain sebagainya. Tapi palu ini juga berperan untuk melukai, misalnya kaca, untuk meremukkan dan menghancurkan. Dan palu ini bisa tidak berguna kalau dibiarkan saja. Jika dibiarkan sebagai makhluk hidup, palu ini merasa sakit bisa digunakan untuk memecahkan batu. Bila palu ini bertemu dengan baja, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Lain halnya dengan kaca. Kaca akan retak dan sangat rentan hancur bila bertempuran dengan palu ini. Dalam hidup ini, baja sering dikaitkan dengan karakter dan kekuatan. Mental kuat itu Tolong dibuka dulu, Paulina. Tadi kresek-kresek. Ya, silakan. Ulangi Pak, saya Ya. mengambil ilustrasi sebuah palu. Ya. Palu ini berguna untuk pekerjaan, misalnya untuk memecahkan batu, dan palu ini juga melukai kaca, misalnya untuk meremukkan, bisa menghancurkan kaca. Sudah diibaratkan sebagai makhluk hidup, palu ini juga bisa merasakan sakit bila palu ini memecahkan sebuah batu. Bila palu ini bertemu dengan baja, maka ia akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Lain halnya dengan palu bertemu dengan kaca. Kaca akan retak dan hancur bila bertempuran dengan palu. Dalam hidup ini, baja sering dikaitkan dengan karakter dan kekuatan. Mental kuat, sifat, rendah hati yang mau dibentuk, berpikir positif, sehingga memandang setiap hal yang datang sebagai bagian dalam pembentukan karakter kita. Dengan begitu, hidup jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi baca melainkan alat yang menjadi lebih bermanfaat. Sementara bagi kaca, hal ini akan melukai, meremukkan, dan menghancurkan. Untuk menghasilkan hidup yang bermanfaat dan berkualitas, ada beragam jenis palu, ukuran palu yang Tuhan gunakan dalam membentuk karakter hidup kita. Ukuran palu bisa kita pilih, kita mau tantangan yang mudah atau yang sulit, itu tergantung pilihan kita. Mungkin sekian aja Om. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Paulina. Luar biasa. Sekarang Nimsi. Mari Nimsi. Shalom Pak. Shalom. Pada saat ini saya akan memperagakan alat, yaitu paku.
Ada 3 hal. Yang pertama, paku ini bisa berguna untuk meja, bisa juga kita membuat rumah dan menggantung pakaian. Biasanya kayak gini, Pak. Oke. Paku ini tidak berguna kalau kita tidak menggunakannya, kalau dia sudah tumpul. Paku ini juga bisa menyakiti, sama seperti Tuhan Yesus waktu dia di kayu salib. Paku ini bisa memaku kakinya dan tangannya. Dan kalau kita membuang paku ini sembarangan, bisa juga menyakiti orang lain. Kalau orang lain tidak melihatnya, dia bisa menginjaknya. Sama seperti kehidupan kita bisa berguna. Kalau kita hidup di dunia ini, kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan kehidupan kita juga tidak berguna kalau kita tidak melakukan sesuatu dalam suatu pelayanan. Kehidupan kita juga bisa menyakiti kalau mulut kita ini tidak dijaga. Karena biasanya dalam perkataan kita, kepribadian seorangnya, kita sering mengejek dia atau memfitnah dia. Oke, terima kasih, Pak. Oke, tepuk tangan untuk Nimsi. Ya, oke. Kemudian yang lain, ya, Jerry tadi sudah ya. Oh, tepuk tangan Jerry maksudnya. Tepuk tangan dia ya. Naomi sudah tadi? Sudah ya? Sudah belum? Pak. Sudah. Josia, belum Josia ini, Josia. Jos, ayo Jos. Shalom semuanya. Ya. Kali ini saya membawa korek api. Seperti yang kita tahu, kalau korek api ini memiliki 3 fungsi, di mana fungsi pertama, dia akan berguna jika digunakan dengan tepat, yaitu dengan cara mungkin dengan membakar sampah, atau membakar makanan, Membakar rumah. Hal itu juga bisa dibuat untuk mematikan jika digunakan untuk membakar seperti yang tadi Om bilang, kalau membakar rumah, membakar orang. Saya sempat mendengar kalau di zaman dulu ada yang sampai membakar orang secara hidup-hidup. Iya. Nah, korek api ini juga bisa tidak berguna kalau hanya disimpan saja atau sebagai pajangan. Nah, ada satu organ tubuh kita yang sama seperti korek api jika dinyalakan, yaitu lidah. Seperti di Yakobus 3 ayat 6a, lidah pun adalah api. Nah, api, lidah akan berguna. Lidah kita akan gunakan dengan tepat jika kita membangun karakter seseorang atau memotivasi orang. Kemudian lidah kita juga bisa mematikan, karena kita melihat kalau tidak jarang ada kasus pembulian atau bullying. Dan itu dapat membunuh karakter orang. Nah, lidah pun juga tidak berguna jika ada seseorang yang meminta bantuan kita, meminta motivasi dari kita, tapi kita hanya diam saja. Bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apakah kita mau menjadikan lidah kita sebagai lidah yang berguna? Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Josia. Ya, terima kasih Jos. Next, siapa lagi? Halo? Siapa lagi? Yang belum? Juti sudah, Ardia sudah semua ya sini ya?
Gitu. Yang kelas yang belum ya? Iya. Yang kelas ya. Kelas ini tidak bisa semua. Milka Nugraha ini, Om. Milka bisa. Milka tadi putus-putus babnya. Milka bisa enggak? Ya. Untuk yang kelas besok ya. Karena enggak cukup waktunya pasti. Ini sudah 11:30. Yang kelas besok ya. Halo, kelas? Ya, Om. Yang kelas besok ya, siapin ya. Tapi gimana caranya Halo. supaya Halo. yang kelas besok ya. Tapi caranya gimana supaya kalian tidak terlambat? Om, Ini jaringanmu jelek. Kalau kamu nyalain pun pasti putus-putus. Ini aja kalian putus-putus nih. Betul enggak? Yang lain lihat. Jadi kalian iya Om. geraknya putus-putus. Kalau kalian maju pun pasti putus-putus. Enaknya gimana? Apa namanya harapan? Om, mereka ada masukan Om, gimana kalau dibuat dalam bentuk sebuah tulisan? Nggak boleh. Kan Bapak Dipraktekin. nggak boleh. Nggak boleh. Bapak ingin lihat atau kalian. Ini kelas STTKO Network Bandwidth is low. Ada tulisannya. Jadi kalian mungkin saran Bapak. Halo Om. Ya, ya. Ini udah, halo Om. Ya. Ini jaringannya sudah agak bagus sih Om. Tapi masih Kita jelek. coba dulu kalau bisa. Wajah kalian jelek nih. Kurang Kalau wajahnya Oh. Kalau enggak Om, saran itu Om. Kan dari sekian banyak itu nggak mungkin nggak ada yang nggak punya kuota Om. Jadi salah satu ada yang connect di HP, terus presentasi di HP. Di salah satu itu yang ada di kelas. bisa enggak? Halo? Ini saran Josia bisa enggak? Itu Yosep Om. Oh, Yosep ya. Ya, Yosep ya. Yosep ya sarannya. Duh, putus lagi toh? Lagi ini mau lah putus lagi tuh lo, mandek tuh. Iya enggak? Agak Kalau enggak repot ya. besok agak pagian nggak apa-apa Om. Soalnya Ya, jam 5 pagi lah besok kita ketemu deh. jangan kelas jam 5 juga Oh, jangan Om. ya, jangan ya. Enggak, mereka harus siap dulu. Ini memang caranya gimana. Kalau kondisinya memang masalah jaringan, ya harus pakai jaringan lain. Jangan yang pakai 3. Sebetulnya di situ juga ada yang lebih bagus. Kan Bapak pingin maksudnya biar semua kalian diberkati dari presentasi. Kalau kalian melihat presentasi yang barusan, kalian muncul ide loh. Kalau kalian mau khotbah, sekarang kalian bisa ada ide tertentu, betul enggak? Tiba-tiba kalian bawa di sana balon contohnya. Tiba-tiba bawa payung, bingung orang-orang bawa baskom, gitu. Baskom ini berguna untuk apa? Menampung air. Tidak berguna apabila tidak dipakai. Ya. Mematikan apabila satu suruh maju pentongno ya. Mematikan ya, itu kan membuat sesuatu jadi lumer, tahu ya? Jadi apa namanya? Jadi apa? Kalian nyalain aja. Nyalain semua. Nyalain semua. Mencair Om. Jadi cair, ngerti ya? Dan kamu endingnya bisa seperti itu. Kalau kalian khotbah, mengajar, biasanya kan kalian tidak langsung dare. Kalian santai ya. Terus kalian buat lebih naik, kelimak endingnya kalian ambil seperti ini. Pasti masuk. Ngerti maksudnya ya? Jadi kalian bisa buat apapun juga. Tapi saya anjurkan jangan peso deh. Gunting nggak apa-apa. Peso menakutkan itu Jerry ya. Iya, Pak. Peso. Gunting nggak apa-apa, peso janganlah. Tadi ada yang belum pakai ini sebetulnya. Apa namanya? Kopi ya. Kopi itu berguna kalau diminum. Tidak berguna kalau masih berbentuk kopi. Betul ya? Betul ya? Mematikan kalau apa? Kopi itu. Berlebihan. Nah, berlebihan mematikan. Nah, itu bisa dipakai. Kalian bisa memakai dengan banyak hal untuk hal-hal semacam itu ya. Mulai sekarang praktekkan saja. Kalian mengajar, pas kalian mengajar
ada acara-acara khotbah gitu, kalian khotbah pakai ya, pakai. Tadi kan banyak toh di grup kalian ada 18. Terus ada ide-ide lain, tambahkan, mulai pakai setiap minggu. Ya, itu jadi titik lebih. Ini namanya more value yang membuat kalian extraordinary, yaitu membuat kalian berpikir out of the box. Maksud ya? Tahu enggak out of the box, tahu ya? Di luar pemikiran kita. Ya. Jadi maksudnya sesuatu yang orang enggak pikir, kalian bisa sampaikan itu. Itu namanya out of the box. Apa? Ulangi Bapak, out of the box. Out of the box. Bukan obobok lo ya. Out of the box, pelan-pelan. Out of the box. Bukan obok. Out of the box. Out of the box. Ya. Ingat-ingat ya obok-obok ya. Ya, jadi kalian bisa tahu ini namanya pemikiran. Kalian bisa pakai berbagai macam cara. Pakai aqua saja contohnya. Kalian bisa pakai dengan berbagai macam cara. Gelas contohnya paling gampang. Kalian ada gelas yang jadi pakai apapun juga gelas. Orang kadang memandang orang itu negatifnya. Gelas itu kalau dikasih separuh yang transparan. Tahu ya gelas transparan ya? Ini contoh. Ya. Ini coba lihat. Ini ya, kelihatan ya? Pak. Ketutup background. Ini Ketutupan background, Om. Iya, ketutupan background memang. Sebentar. Ya, ini contoh ya. Ini contohnya. Kalau kalian memandang ini hanya apa? Halo? Kalian memandang ini gimana? Biasa saja, Om. Iya, biasa saja. Tapi ini bisa jadi peraga. Kalian lihat ini gelasnya kurang separuh apa sudah penuh separuh? Halo? Penuh separuh. Separuh. Kalau orang bilang kurang separuh, biasanya kurang separuh, ya, dia biasanya melihat kejelekannya saja. Hidupmu tuh kurang. Sering enggak? Betul enggak? Tapi kalau kita melihat orang ini sudah sampai di separuh, dia suatu saat akan maksimal. Ngerti maksudnya? Ngerti ya? Jadi orang tidak bisa melihat negatifnya, tapi lihat positifnya loh sudah separuh. Jadi bukan negatifnya. Ngerti maksudnya? Nah, alat peraga-peraga seperti ini bisa dipakai untuk berbagai macam cara. Bapak rindu kalian bisa pakai banyak alat peraga untuk kalian melakukan banyak hal. Ya. Harapan Jaya, halo? Sudah oke Harapan? Ya. Harapan tolong di speaker on semua aja, speaker on semua. Kita diskusi sebentar. Ya. Harapan. Harapan. Lu udah denger ya? Dengar enggak? Harapan. Masih utik-utik. Saya Bapak minum dulu ah. Kalau orang apa adanya, itu disukai orang. Jangan terlalu jaim. Gitu? Bapak ketemu teman-teman sudah dokter, jaim ndak. Wes pokoknya ya gini, mau minum. Orang itu senang apa adanya. Hidup kalian bukan topeng, ya. Jadi kalian harus melakukan apapun juga untuk apa? Untuk melengkapi dan kemuliaan Tuhan. Ini penting. Ya. Lah, itu sudah itu STTKO ada, harapan ada. Udah dengar kok? Dengar ya? Jeffrey. Ya. Bapak pengen melanjutkan yang tadi itu loh. Saya. Ini putus we. Halo Jeffrey.
Nah, itu Jeffrey ganteng, Jeffrey. Ya, Alex, ya pakai gitu-gitu bagus, enggak apa-apa. Ya, STTKO yang di kelas, rundingan. Ini kan kalian masih banyak, ada 13. Kalau nanti presentasi kan Bapak pingin kalian enggak putus-putus. Gimana caranya? Cara ini. Hah? Itunya nggak bisa. Kok rame toh? Pakai satu HP aja, Pak. Enggak apa-apa, ini dia masih mencoba. Mereka masih mencoba untuk yang terbaik, saya tahu. Ya, itu pakai Alex, bagus, Lek. Alex. Pakai HP Alex aja, Pak. Ya, Lek, bagus punyamu, Lek. GR dia lah. Punya Jeffrey, matiin aja. Matiin aja. Ya. Oke. Ya, oke. Nanti mungkin kalian kan besok jam 10:30 kita mulai. Kalau boleh 15 menit sebelumnya kalian kumpul coba dulu harapan. Ya, Alex, harapan besok coba dulu supaya presentasi kalian kan bisa lancar ya. Bapak selesaikan dulu yang ini dulu deh. Yang apa namanya? Yang ini ya. Ya, kepemimpinan ini ya tadi ya. Ya. Kalian kelihatan ya. Nanti pelajari diri sendiri ya. Ya, ini ya ini sayang tulisannya enggak. Ya. Itu terlalu banyak itu. Punya siapa yang dia matiin ya? Punya harapan boleh dimatiin. Suaranya mendengung. Itu terlalu banyak itu. Punya siapa yang dia harapan boleh dimatiin. Bentar, baru diperbaiki. Suaranya mendengung. Iya. Kak, pinjam aku dapat, Kak. Ini aja di masjid. Ya, Bapak lanjutkan ya. Ada 4 tingkat kematangan bawahan, itu yang kalian lihat ya. Bawahan tidak mampu dan tidak mau. Tidak mampu atau tidak mau, ini yang pertama. Dan tidak ada keyakinan, itu yang tingkat paling rendah. Bawahan tidak mampu tetapi memiliki kemauan, tidak mampu. Yang pertama tidak mampu dan tidak mau dan tidak ada keyakinan. Yang kedua, bawahan tidak mampu tapi memiliki kemauan dan keyakinan. Tidak mampu tapi memiliki kemauan ya dan keyakinan. Yang ketiga, bawahan mampu tetapi tidak mempunyai kemauan dan tidak punya keyakinan. Ngerti ya? Yang keempat, bawahan mampu dan memiliki kemauan dan keyakinan, mampu menyelesaikan. Ini ada 4 tingkat, kalian harus tahu bahwa ini nanti ada ya. Kalian sebetulnya ini sudah ada di dalam buku kalian, tinggal kalian mau apa namanya meringkas atau tidak ya. Ini gaya-gaya tadi kepemimpinan ya. Pemimpin memberikan instruksi, telling itu memberikan instruksi dan mengawasi pelaksanaan tugas. Selling menjelaskan keputusannya dan membuka kesempatan untuk bertanya. Ini gaya-gaya kepemimpinan ya. Kalian sudah punya semua pasti ini, Bapak jelaskan aja. Participation dan delegation ya. Delegasi melimpahkan keputusan dan pelaksanaan tugas bawahnya. Ya. Ini yang penting kalian harus tahu. Ya. Pada dasarnya teori managerial grid ini mengenal 5 gaya kepemimpinan, ya. Ya, kalian ini agak banyak, kalian bisa lihat masing-masing 5 gaya kepemimpinan merupakan kombinasi dari concern for people dan concern
for production. Pemimpin menggunakan usaha yang paling sedikit untuk menyelesaikan tugas tertentu. Dan hal ini cukup. Ya. Kepemimpinan didasarkan hubungan informal antara individu, keramah tamah, dan kegembiraan ini. Semacam ini Bapak berusaha untuk menampilkan kepemimpinan model gini. Informal, formal tapi informal, ramah tamah, dan kegembiraan. Ini penting. Jadi tidak otoriter, membosankan. Bapak cerita dikit ya tentang ini ya, membosankan ini ya. Waktu Bapak setiap kali kan mimpin ini ya, memimpin rombongan ke Israel. Bapak ditawari 1 tahun bisa 6 kali ke Israel. Kenapa? Karena yang mimpin rombongan itu tour leader-nya enggak suka, tournya enggak suka, travelnya. Karena otoriter, karena kaku. Nah, gaya kepemimpinan ini orang enggak suka. Lah, mereka suka gaya kepemimpinan Bapak karena modelnya friendship, kemudian mau tampung, akomodir, kemudian friendly, kemudian, nah ini yang penting. Jadi gaya kepemimpinan semacam ini yang harus kalian lakukan ya. Jadi gaya kepemimpinan itu macam-macam, tapi kalian bisa lakukan yang terbaik menurut kalian ya. Kemudian, ya ini gaya kepemimpinan tim ya. Keberhasilan organisasi tergantung pada hasil kerja. Hasil kerja mana? Sejumlah individu yang penuh pengabdian. Tidak bisa memberontak, harus mengikatkan diri ya. Tidak bisa memberontak, harus mengikatkan diri. Tekanan utama terletak pada pimpinan kelompok yang satu sama lain saling memerlukan. Jadi harus saling berkegantungan satu dengan yang lain. Ini gaya kepemimpinan touch. Pemimpin memandang efisiensi kerja sebagai faktor utama. Ada middle roads, tekanan pada gaya ini, keseimbangan antara tugas. Jadi gaya-gaya ini tolong kalian bisa pelajari 5 gaya tadi. Ya, ini model Getzel dan Kuba. Ya. Studi yang menganalisa perilaku pemimpin. Ya, perilaku pemimpin itu ada apa? Normatif dan nomotetis. Ya, ini kalian model Getzel dan Kuba. Tapi Bapak enggak ada ujian ini deh. Kalian enggak usah repot. Cuma di kalian tahu aja belajar ya. Gaya-gayanya kalian perlu belajar. Tapi ujiannya enggak ginian. Kalian nanti repot nanti ya. Terlalu pusing ngafalin ini ya. Ditulis saja nanti, ya PR-nya gampang, gaya-gaya kepemimpinan yang ada ini, ya kalian cukup diringkas, ya. Bab 2 ini tolong perhatikan harapan, tolong diringkas, ya. Kalian kan sudah buat PowerPoint, ya. Diringkas gaya kepemimpinan ini, ya. 5-10 lembar. Word, MS Word. Halo, ya. Perhatikan ya. Pakai Word aja, kalian kan buat PPT sudah. Nah, kalau buat Word-nya 5-10 lembar. Ya, untuk PR hari ini. Perhatikan semuanya. Tolong di kelas sudah ada, sudah dengar? Ya, ringkas bab 2 ini. Halo, ringkas bab 2 ini ya. 5-10 lembar Word, ya nanti dikumpulin ya. Malam aja kumpulinnya enggak apa-apa. Supaya kalian tahu. Ya ini karena kalian sudah nanti meringkas, kalian pasti akan tahu ya. Cuman bab 2, Om. Kenapa? Bab 2 saja. Bab 2 saja. Bab 2 saja. Suaranya menggema, sayang. Menggema, harapan. Saya mau tanya, Om. Ya. Silakan. Itu minimal 5-10 lembar. Minimal 5 sampai maksimal 10 lembar. bab 2, Om. Bab 2 saja. Karena berapa? jelas toh ya. Instruksi Bapak jelas kan? Jelas. Ya, sangat jelas. Jam berapa? Pengumpulannya pokoknya hari ini sampai malam ya.
Jam Sampai jam 12 nggak apa-apa, wes pokoknya jangan lebih jam 12 ya. Om. Oke, saya share lagi ya supaya kalian mudeng aja, supaya clear. Karena ini banyak teori khusus yang bab 2 ini. Ya, hubungan pemimpin dan bawahan ya. Mengapa kalian perlu meringkas? Karena kalian perlu belajar. Kalau kalian meringkas, otomatis kalian akan melihat dan membaca. Model kepemimpinan 3 dimensi banyak ini sebabnya. Jadi kalau kalian lihat ini model-modelnya banyak sekali. Memang kalau dengan 4 hari ini, aduh, Bapak akan sulit sekali. Oleh sebab itu Bapak minta kalian untuk bisa meringkas hal-hal gini ya. Oke, tugasnya berarti kalian harus tahu tugasnya besok yang 13 teman ini untuk presentasi. Ya. Kemudian bab 2 saja, kalian tolong ringkas 5-10 lembar. Kumpulin di Word saja. Ada pertanyaan enggak? Kasihan ini kelas ini loh, aku aduh. Melihat kelas ini kasihan ini. Harapan, ada pertanyaan harapan? Halo Pak, halo. Ya, ada pertanyaan enggak? Nah, ini untuk tugasnya bab 2-nya aja lagi diringkas sampai 5 sampai 10 gitu, Pak. Betul ya, 5-10 lembar ya. Untuk bab 2-nya saja ya, Pak ya. Bab 2-nya saja. Oh ya, terima kasih, Pak. Halo Om. Ya. Ini sebenarnya dari tadi teman-teman masih kurang jelas tentang soal-soal yang Om jelaskan. Oh ya, memang putus-putus terus. Oleh sebab itu Bapak minta kalian ringkas bab 2, ringkas bab 2, 5-10 lembar di MS Word. Di Word. Tahu ya? Kalian kan ini putus-putus terus. Dari tadi kan tidak bisa dengerin Bapak tadi menerangkan. Ya semuanya, tolong supaya itu isinya kan teori semua. Ringkas 5-10 lembar. 5-10 lembar. Ya. Untuk bab 2 saja. Bab 2 saja. Ini meringkasnya pakai bahasa sendiri atau bahasa buku? Teman-teman nanya. Bahasa buku. Bahasa buku. Iya. Ya. Ya jangan diterangkan, pokoknya sesuai ringkas saja dengan bahasa. Kalau kalian mau menambahkan silakan ya. Tapi kalau menambahkan takutnya lebih daripada 10 lembar. Karena itu teorinya banyak. Kalian kan harus lihat teori-teorinya tadi banyak ya. Cukup banyak teori dan sebagainya. Kalau memberikan satu penjelasan kalau kurang dari 5 atau 10 kalian bisa tambahin enggak apa-apa. Tapi kalian fokus dulu untuk buat dulu semua. Baru setelah itu baru kalau kalian mau dengan bahasa kalian. Kalau bahasa tesis, bahasa skripsi memang bahasa kalian. Tapi Bapak ingin kalian belajar dengan cara meringkas dulu. Ya. Ada pertanyaan? Jelas, Om, jelas. Jelas ya. Cuman Bapak ini minta tolong harapan besok ini kan kalian cukup banyak yang presentasi. 13 orang. Ya. Supaya enggak putus-putus gimana caranya ya harapan? Ya. Ini sebenarnya karena wifi kampusnya banyak yang menggunakan kebetulan karena memang jam kantor, Om. Enggak, maksudnya hari ini kan jam kantor. Hari ini kan jam kantor, jadi banyak juga dosen. Banyak gitu. juga dosen yang lain yang menggunakan wifi, iya. Dosennya bilangi Pak suruh berhenti gitu toh. Ada kuliah mereka Pak? juga ada tugas, Pak. Oh, ada tugas juga ya dosennya ya. Betul. Ya. Ada juga yang Zoom. Jadi sepertinya besok sudah mulai lancar, Om. Besok karena lancar. Tidak banyak yang menggunakan jaringan wifi. Iya. Jadi tolong nanti
bab 2-nya dikumpulin ya. PPT-nya tetap digarap ya, PPT-nya digarap supaya kalian juga nanti punya bahan. Kumpulin ke ini ke grup nanti biar harapan yang akan resume, yang kurang siapa, tolong kalian harapan sudah saya minta tolong untuk yang kurang diingetin ya. Jadi kalian Bapak minta pokoknya yang penting tugas semua kalian selesai minimal B lah ya. Jadi kalian tugas-tugas tolong kalian selesaikan ya. Tapi kalau kalian tidak selesaikan ya Bapak akan memberikan tugas yang lain buat kalian. Lebih banyak lagi nanti malah repot. Ya, Bapak tidak akan mempersulit kalian lah. Kalian sudah baik sekali, mau dengerin, mau kuliah, mau jadi hamba Tuhan, Bapak tidak akan mempersulit lah. Tanya si Joel ini loh, Bapak tidak pernah ngasih nilai C. A sama B. Ya, tidak kebangetan baru C. Supaya kalian nilainya bagus kan seneng toh. Orang yang terima, waduh, dari sekolah Alkitab nilainya A kan seneng toh. Betul enggak? Bapak aja dapat S3-nya cum laude toh. Betul, Om. Iya. Bapak dapat 3,7. Cum laude. Summa apa cum laude apa itu namanya. Kalian harus bisa juga toh. Nanti ujian pun Bapak akan gitu, yang enggak bisa nanti yang bisa saya suruh untuk menolong. Jadi kalian jangan takut lah ya. Tanya Joel itu loh yang enggak bisa saya suruh untuk menolong. Jadi selesainya bisa 2-3 jam saling tolong menolong ya, Joel ya. Sampai selesai. Saya ngajar kemarin pastoral counseling ya sama Joel ini. Bapak ngajarnya etika pendidikan, pastoral counseling, entrepreneur, sama ini apa ini? Christian leadership. Iya. Tapi sekali lagi Bapak ingin kalian harus di atas rata-rata, banyak belajar. Ya. Kalian tahu enggak bedanya antara rapid PCR dan swab? Tahu enggak? Coba dibuka semua itu. Dibuka semua dulu itunya. Ya. Hari-hari ini kan Indonesia ini kan banyak yang bingung ya. Indonesia ini kan banyak apa? Banyak yang terjangkiti corona ya toh, 4.000 lebih. Nah, kan ada orang yang di swab, ada yang di PCR. PCR ada yang rapid. Kalian tahu bedanya enggak sih? Rapid, PCR, swab itu tahu enggak? Nggak tahu, Om. Josia tahu enggak, Josia? Kalau swab itu menyeluruh, bukan sih, Om? Menyeluruh bukan? Maksudnya kamu tanya apa jawab? Ya. Bentar, itu jaringannya. Bingung ya? Nah, oleh sebab itu kalian gini-gini harus tahu dikit-dikit. Sekina Glory Haleluya. Ya Om, tahu dikit. Kalau rapid itu dia tuh ngetes untuk entah ada virus atau apa. Jadi bukan hanya corona. Orang yang kena flu, orang yang kena apa itu langsung rapidnya positif. Tapi kalau swab itu emang khusus ngetes apakah ini corona atau bukan. Itu sih yang aku tahu. Oke. Nelsia. Ya, rapid itu hanya keadaan sementara. Mungkin orang lagi kena flu atau apa gitu, itu bisa dideteksi interaktif oleh rapid. Kalau dia lebih ke menyeluruh untuk lebih penanganan selanjutnya dari interaktif dan rapid mungkin. Oke, betul. Jadi rapid itu hanya untuk mengetes dia reaktif atau enggak, positif atau tidak. Kalau positif pun belum tentu COVID. Iya. Jadi dia bisa kena flu, bisa kena yang lain. Tetapi biasanya kalau sudah reaktif atau positif, langsung di swab atau PCR. Swab itu sama dengan PCR secara menyeluruh. Jadi itu nanti
tes, begitu kamu swab-nya positif, kamu langsung dimasukkan di tempat isolasi. Ya. Jadi kalian minimal harus tahu ya. Jadi itu jauhilah, maksudnya kerumunan banyak orang ya. Lebih bagus kalian berjaga-jaga. Tetap berjaga-jaga terus. Itu punyanya Umbu bagus loh. Ini pakai apa nih, Bu? Oh, pakai komputer ya. Bagus nih. Oke, tapi sayang masih putus-putus nih. Ya, masih putus-putus. Oke, kita akan berdoa mengakhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi besok persiapan kita bab 3 sama menyelesaikan apa tadi? Ke-13 teman tadi. Dan sampai nanti malam kumpulkan bab 2 ya. Oke? Oke ya, sudah tahu ya. Kita akan berdoa yuk. Kita berdoa bersama-sama. Bentar, saya mute all. Mari kita berdoa ya. Kami bersyukur untuk hari ini kami melihat penyertaan-Mu buat setiap mahasiswa kami. Terima kasih untuk mahasiswa-mahasiswa yang cerdas. Mereka yang boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Hamba-Mu berdoa kiranya Engkau memberkati teman-teman mahasiswa ini. Kalau mereka nanti akan menjadi hamba Tuhan. Pengajar-pengajar Tuhan, hari-hari ini, selama 4 hari ini, lengkapi mereka dengan apapun yang Kau mau dalam hidup mereka. Kerinduan kami Tuhan, biar mereka boleh menjadi mahasiswa yang extraordinary. Mereka menjadi mahasiswa yang di atas rata-rata. Lengkapi mereka Tuhan, bukan hanya dalam hal rohani, tapi jasmani dan jiwani. Terima kasih, angkat tangan kalian bersama-sama. Bapa di surga, kiranya berkat Tuhan yang terbaik dari kerajaan surga dilimpahkan buat mahasiswa-mahasiswa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan menjumpai engkau dengan wajah-Nya. Di dalam nama Yesus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Ya, sampai besok ya. Tuhan memberkati. Berkati.